Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channel untuk para fans Manchester United yang selalu berpikir logis juga sistematis. Jadi, gue nih akan bahas mengenai Joshua Zirkzee, ya, striker Bologna yang kabarnya lagi komoditi panas nih, diincer oleh Manchester United, bahkan juga dengan kabarnya Arsenal gitu. Jadi gue udah baca ada satu artikel gitu ya yang ditulis dari HITC Media. Gue juga nggak ini sih nggak begitu aware. Cuman sih it could be happen gitu ya. Segala sesuatu kan kita absurd dulu informasinya nih. Jadi penulisnya itu si Graham Bailey namanya. Si Joshua Zirkzee ini katanya kan lagi dalam usaha pendekatan Manchester United nih. Nanya-nanya dulu nih. Emi nanya-nanya ke Bologna kan, waktu itu pernah gue bahas juga gajinya berapa, paketnya berapa gitu kan. Ternyata sepertinya Zirkzee ini bertanya balik gitu loh ke Manchester United, mengatakan bahwa posisi gue nih sebagai apa, akan seperti apa gitu loh. Karena yang semua orang tahu juga dan dia juga tahu bahwa di situ udah ada Rasmus Højlund, striker Denmark yang juga asal dari Liga Italia, badan hampir-hampir sama tingginya, terus apakah posisi gue sepertinya sama gitu loh, dan bagaimana nih, mungkin dia bertanya ya kapasitas gue sebagai apa, starter kah, rotasi kah, nah itu adalah hal yang wajar gitu loh. Nah, gue coba cari lihat-lihat di satu artikel juga, gue bandingin di Athletic gitu ya. Jadi si Joshua Zirkzee ini, dia ini kan sebenarnya tipe penyerang yang gue udah pernah bilang daya jelajahnya bagus ya. Kalau bisa lihat dia ini agak beroperasi lebih ke kiri gitu loh ya. Jadi bisa jadi nih dia bisa diposisikan sebagai left winger gitu loh. Karena kalau ngomong total shotnya ada 84 yang ditembak dengan kaki kanan itu sekitar 51, sisanya kaki kiri. Berarti kan kaki kanan yang aktif nih. Terus dengan kepala itu 6, udah gitu dia punya istilahnya apa ya, kontribusi terhadap timnya selama di Bologna itu bagus, bahkan bisa membawa Bologna itu menjadi masuk zona Liga Champion. Torehan dia kemarin itu 11 gol dan memberikan 5 assist. Nah, terus kalau dibilang pengen letaknya di mana di Manchester United, kalau ngeliat tadi preferrednya dia kaki kanan dan banyak di sektor kiri gitu ya, bisa jadi dia jadi penyerang sayap kiri gitu loh. Mungkin mirip-mirip Cody Gakpo lah gitu. Nah ini kan yang diinginkan Ten Hag nih, ya kan, waktu awal dia masuk kan, pemain seperti Cody Gakpo, versatile gitu loh. Nah kalau misalnya MU kasih garansi, oke, lo akan di sayap kiri gitu misalnya, karena untuk menunggu atau men-challenge Marcus Rashford agar dia bisa meningkatkan performanya, gue rasa sih ini pilihan yang bagus gitu loh. Jadi kita nggak perlu pusing lagi dalam tanda kutip mencari penyerang sayap kiri, yang dimana juga sebenarnya Garnacho bisa ada dalam posisi itu. Cuman gue ada sedikit juga kemarin kutipan dari salah satu striker legendnya Manchester United, Duatyor. Dia merasa bahwa ini terlalu sama dengan Rasmus Højlund, yang gimana seharusnya setelah kita investasi, ya hampir sama dengan bahasan gue itu, kita udah investasikan Rasmus Højlund, kenapa nih anak nggak harus diberi kesempatan terus gitu loh, bukan dimasukkan pesaingnya. Dia tuh malah lebih mencari striker-striker yang ibaratnya udah berpengalaman, entah itu berpengalaman di Liga Inggris atau minimal udah berpengalaman sebagai seorang striker. Si Duatyor sih ngasih nama si ini strikernya Borussia Dortmund, Niklas
Fulgok, agak namanya sama juga. Yang pokoknya waktu Jerman Swiss kemarin dia cetak gol lah, penyelamat di kelas grup. Umurnya 32 gitu loh. Badannya hampir sama, cuman at least tidaknya kalau ngelihat dari track recordnya dia sih minimal 10 gol ada lah, dan berposisi sebagai substitute gitu ya, sebagai pemain yang untuk rotasi, sepertinya dia nggak ada masalah gitu loh. Nah, ini jadi ada dua argumen nih gini loh. Apakah kita ngambil Joshua Zirkzee nantinya akan menjadi mematikan si Højlund, atau lebih baik kita ambil yang lebih senior gitu loh, yang nggak terlalu kompetitor banget ya, contohnya kayak si Niklas Füllkrug ini, atau si kalau itu gua Aditya bilangnya sih Alvaro Morata gitu loh, cheap option. Tapi kalau gua ngeliat dari ini ya, dari gaya juga mainnya si Zirkzee, dan yang gue lihat dia bisa di sayap kiri, ini yang gue bilang bahwa kayaknya kalau kita beli dia, sebenarnya nggak terlalu juga menjadi pesaing Højlund gitu, karena gayanya dia sendiri tuh sebenarnya udah agak beda gitu loh. Terus dia pernah di Munchen, mungkin gue rasa Ten Hag juga udah kenal dia. Terus kalau misalnya Ruud van Nistelrooy jadi datang, dia akan punya mentor yang bagus. Kita juga punya opsi kalau andai kan Højlund cedera atau lagi underperform, dia bisa maju gitu. Jadi gue melihat sih, gue juga baca berita bahwa rilis clause-nya itu 34 juta pound, yang menurut gue masih angka masuk akal. Dia lagi main di Euro 2024, go ahead gitu loh untuk Joshua Zirkzee. Jadi questionable-nya bahwa dia akan ditempatkan di mana, gua rasa nggak masalah ya. Kalau dilihat dari dia bahwa bisa dia banyak beralih juga agak di sektor kiri, kakinya ke kanan, ini pemain bisa di penjara sayap kiri nih. Nah, jadi kita nggak perlu pusing-pusing mungkin dengan Enrico Chiesa yang harganya mahal, atau Nico Williams yang kita juga lagi di incer Chelsea gitu. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing lagi lah. Bisa jadi ini jadi ya mungkin pertimbangan Ten Hag juga ya. Mungkin karena ada unsur Belanda, Ten Hag bisa bisa ikut andil dalam mengusulkan nama dia. Terus yang pasti kita jadi punya banyak pilihan di barisan penyerang gitu loh. Nah, 34 juta pound rilis clause-nya, semoga sih bisa diselesaikan di bulan ini ya. Dan gue juga penasaran kalau dia main di timnas Belanda, semoga sih dipasang nih, belum dipasang-pasang. Mungkin agak ketutup dengan Cody Gakpo kali ya, karena Cody Gakpo kan udah banyak sering bermain dengan teman-temannya gitu. Nah, kalau pendapatnya teman-teman gimana, silakan tulis di kolom komen. Tapi kalau bagi gue sih ini alternatif yang bagus. Jadi buat number 9 ya, setelah nggak ada Anthony Martial, jadi kita punya dua striker, dan sebuah tim yang besar itu kan rata-rata emang punya dua striker gitu loh. Kayak Haaland ada Juan Alvarez, terus Nunes juga di Liverpool ada Diogo Jota. Gue sih maunya sih bisa terbeli gitu loh. Nah, sekarang bagaimana nih tim negosiasinya si Manchester United? Karena kabarnya AC Milan juga siap untuk menebus rilis clause-nya. Karena kalau untuk 34 juta pound atau sekitar 45 juta euro, itu sih untuk ukuran AC Milan masih bisa dia iniin. Kabarnya masih simpang siur. Tadi pagi gue masih denger bahwa beritanya dia kayaknya lebih condong ke Milan. Nah, kembali nih, pendekatan-pendekatan pribadi biasanya diperlukan nih. Kita serahkan aja ke tim negosiasinya si Manchester United. Tapi kalau ngomong gaji sih biasanya MU bisa lebih tinggi lah dibandingin Liga Italia gitu ya. Lo tau sendiri kan, Liga Italia kan kembang kempes tuh dananya gitu loh. Jadi itu aja, bagaimana? Apakah dia juga akan ditarik oleh Thiago Motta ke Juventus? Nah, bisa jadi itu loh. Karena sebelumnya kan gue bilang dia Juventus butuh jual pemain dulu. Mungkin Federico Chiesa untuk mendapatkan si Zirkzee. Nah ini.
Jadi sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channel untuk para fans Manchester United yang selalu berpikir logis juga sistematis. Terima kasih.